Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul implementasi kompresi video FLV pada kehidupan sehari-hari. Adapun anggota kelompok kami sendiri ialah saya sendiri Ahdian Akbar sebagai presenter, kemudian Ali Azumati Azra dan Cita Uki Wahyuniati. Kompresi tersebut adalah sebuah konversi data ke sebuah format yang lebih kecil yang ditujukan sehingga data dapat disimpan atau disalurkan lebih efisien. Redundansi data video. Redundansi merupakan sederetan data yang berhubungan, dan apabila redundansi tersebut dihilangkan, maka tidak akan merubah arti dari data tersebut. Contohnya seperti redundansi pada suara digital. Nah, redundansi pada suara digital tersebut biasanya jarang sekali tidak memiliki efek jika dihilangkan. Contoh pada video 3GP dibandingkan dengan FLV. Kemudian redundansi pada gambar digital, redundansi pada video digital. Alasannya karena video digital adalah sederetan gambar, maka ia akan memiliki redundansi. Gambar bertetangga biasanya memiliki kemiripan. Kemiripan ini disebut temporal redundansi dan dapat dihilangkan dengan pengkodean prediksi. Sehingga video yang sedang berjalan, jika redundansi dihilangkan, maka video tersebut tidak mengurangi arti dari data video tersebut. Kemudian persepsi manusia. Nah, video itu ditujukan untuk manusia yang melihatnya. Nah, karena video merupakan suatu informasi yang berasal dari data, maka pengguna akhir dari suara, gambar, dan video digital adalah manusia. Manusia dapat mentolerir beberapa kesalahan atau kehilangan loss tanpa memengaruhi efektivitas komunikasi tersebut. Berikut adalah gambar dari penjelasan dari video, yakni video di sini kita anggap sebagai data. Data yang memiliki informasi, kemudian bagi manusia yang melihatnya, walaupun ada kesalahan, manusia memiliki tingkat atau batas untuk mentolerir kesalahan tersebut, sehingga video yang terjadi suatu kesalahan dapat ditolerir dan diterima dengan baik oleh manusia. Nah, ketika manusia sudah menerima informasi tersebut, maka manusia memiliki suatu sumber informasi. Dari sumber informasi tersebut, dia dapat menyimpulkan apa yang dia lihat dari video. Kemudian teknik klasifikasi kompresi. Nah, klasifikasi kompresi tersebut ada dua, yakni lossy dan lossless. Lossy dan lossless memiliki perbedaan. Lossless itu jika data asli dapat dibentuk kembali sesuai dengan aslinya setelah menggunakan teknik kompresi tersebut, maka teknik kompresi ini disebut lossless. Nah, sebaliknya dengan lossy. Berikut diagram alir teknik kompresi video. Sebelumnya ada data sebelum kompresi. Mungkin video tersebut dikompresi dari suatu format video. Kemudian ada suatu proses persiapan data. Dari persiapan data tersebut menuju ke pemrosesan data, kemudian kuantisasi, kompresi, dan data telah terkompresi. Definisi FLV. FLV sendiri adalah format video yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dan biasanya digunakan untuk menyimpan video dari internet maupun mengirim video melalui internet. Biasanya digunakan sebagai video streaming oleh situs-situs tertentu. Contoh seperti situs youtube.com dan dijalankan dengan menggunakan Adobe Flash Player. Nah, seperti di bawah ini kita dapat melihat gambar bentuk video FLV yang dijalankan menggunakan Adobe Flash Player di situs YouTube. Standarisasi kompresi FLV sendiri secara internasional ialah menggunakan H.264. Video encoder pada H.264 ini dapat melakukan prediksi, transform, dan proses encoding untuk menghasilkan kompresi bitstream H.264. Sedangkan video decoder H.264 dapat melakukan proses decoding secara lengkap, inverse transform,
dan rekonstruksi untuk menghasilkan sebuah urutan video yang telah diencode. Nah, standarisasi kompresi tersebut sebagai informasi secara internasional menurut rujukan kami itu dirujuk dari dikembangkan awalnya oleh MPG. Nah, bisa dilihat dibandingkan dengan standar seperti MPG 2 dan MPG 4, visual H264 memiliki kelebihan antara lain kualitas gambar yang lebih baik pada bitrate kompresi yang sama, kemudian kecepatan bit kompresi yang lebih rendah atau untuk kualitas gambar yang sama. Nah, ini referensi yang kita dapatkan bagaimana YouTube mengkompresi suatu video. Nah, awalnya ada input data, ada pengguna yang mengupload suatu video, kemudian YouTube tersebut mengoreksi error yang dimiliki dari video tersebut, kemudian di buffer. Sebelum di buffer, apakah dia itu menggunakan FLC decoder? Jika iya, maka ia melewati FLC decoder tersebut dan mengalami kuantisasi dan dilakukan discrete position transform, kemudian adanya pemilahan frame memory dan terjadilah decoding data. Nah, seperti dilihat kalau kita mengakses suatu video di YouTube salah satu video, maka kurang lebihnya kompresi yang ada di video tersebut seperti ini. Nah, kemudian algoritma kompresi video dengan standar H264. Nah, sebelumnya algoritma kompresi ini terdiri dari diasumsikan merupakan partisi dari sebuah makroblok dan sub makroblok untuk motion compensation prediction yang dirujuk dari Dudley M. Thomas W. Gary Sullivan 2006. Secara garis besar, algoritma kompresi dibagi menjadi dua metode, yaitu kompresi intraframe dan kompresi interframe. Kompresi intraframe dilakukan dengan memanfaatkan redundansi spasial yang terdapat dalam suatu frame. Redundansi ini disebabkan karena adanya kesamaan antara sebuah pixel dan pixel yang di sekitarnya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, discuss Gaussian transform. Prinsip dasar yang dilakukan oleh DCT adalah mentransformasikan data dari domain ruang ke domain frekuensi. Dapat kita lihat seperti gambar berikut, yakni akan ditransformasikan dari domain ruang ke domain frekuensi. Kuantitasi. Proses kuantitasi merupakan proses untuk mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk menyimpan suatu nilai dengan memperkecilnya. Proses ini diterapkan pada keluaran proses DCT. Nah, dari DCT tersebut, dari proses DCT tadi, outputnya merupakan dari kuantitasi ini. Kemudian run-length encoding. Run-length encoding adalah serangkaian simbol yang berurutan dikodekan menjadi suatu kode yang terdiri dari simbol tersebut dan jumlahnya perulangan. Nah, karena hasil proses transformasi yang dikuantisasi cenderung 0 untuk frekuensi tinggi, untuk melakukan RLE secara efektif, keluaran proses kuantisasi tadi dibaca secara linear dari frekuensi terendah sampai frekuensi tertinggi. Nah, cara yang digunakan adalah dengan zigzag scanning, yaitu membaca secara zigzag dimulai dari koefisien DC, kemudian koefisien DC 0, kemudian koefisien 01, koefisien 10 hingga koefisien n kali n, seperti gambar berikut. Nah, ini kompresi interframe dilakukan dengan memanfaatkan redundansi temporal yang terdapat antar frame. Redundansi temporal disebabkan adanya pixel-pixel yang berkorelasi di antara frame-frame tersebut, terutama dikarenakan banyak bagian frame yang tidak berubah dibanding frame sebelum atau sesudahnya. Kemudian adanya estimasi dan kompensasi gerak. Estimasi gerak ini merupakan teknik kompresi interframe yang memprediksi sebuah frame dari frame sebelumnya dengan mengestimasi pergerakan blok-blok antar frame tersebut.
frame dibagi menjadi blok-blok yang tidak overlap. Prosesnya seperti berikut. Pada gambar vektor gerak yang dirujuk dari jadwal England EG 2003. Nah, setelah proses keseluruhan tadi, tahap akhir adalah block matching. Pencocokan blok atau block matching adalah proses pembandingan blok dengan blok-blok pada frame sebelumnya untuk menemukan matching blok. Nah, jadi block matching ini disesuaikan dengan format video yang kita gunakan pada saat kompresi. Kemudian ini hasil nyata dari algoritma kompresi tersebut. Contohnya kita uji cobakan format file MP4, WMV, FLV, dan MPG yang sama-sama secara keseluruhan menggunakan standarisasi H.264. Nah, bisa kita lihat bahwa rentang format ukuran format videonya antara 10 MB sampai 19 MB. Jadi file hasil kompresinya seperti itu. Kemudian waktunya yang paling tercepat pas waktu kompresi menggunakan H.264 masih dipegang oleh WRV. Jadi untuk yang judul kami itu rentangnya sekitar 20 mikrosekund. Kemudian hasil nyatanya seperti ini. Jadi setelah kita lakukan analisis dari rujukan algoritma, didapatkan data yang seperti ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adin Akbar, mewakili kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.